Halo sahabat-sahabat terkasih, berjumpa lagi kita di kanal tentang kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nasibmu Gus. Sahabat-sahabat terkasih, usai Prabowo membentuk dan mengumumkan koalisi Indonesia Maju yang mengidentikan diri dengan Kabinet Indonesia Maju, Muhaimin merasa ditendang oleh Prabowo. Kesempatan ini dibaca dengan baik oleh Surya Paloh yang sepanjang tahun pusing menentukan cawapres untuk jagoannya. Bertemu sekali, Muhaimin yang sepanjang tahun juga menantikan kepastian dari mantan Pangkostrat itu tidak juga menjadi nyata. Langsung dinyatakan bakal calon wakil presiden oleh pendiri Nasdem. Padahal sudah ada AHY yang sama ngarepnya seperti Caimin di koalisi bersama Nasdem dan PKS. Sahabat-sahabat terkasih, mengapa sih begitu sulit bagi AHY untuk dijadikan pasangan untuk koalisi perubahan itu? 1. Suara Demokrat tidak sangat signifikan untuk bisa mengatur, memaksa bahwa AHY harus cawapres. Berbeda dengan PKB yang lebih gede, jelas lebih meyakinkan. Jika Caimin mau menjadi calon RI 2 dibandingkan AHY. 2. Suara dan kepopuleran AHY tidak juga banyak beranjak. Masih segitu-segitu saja. Hanya survei internalnya saja yang mengatakan sangat tinggi. Padahal realitas bahwa survei juga menempatkan posisi Anies Baswedan terlalu jauh dengan dua kandidat lain. Mau tidak mau, koalisi harus mendapatkan calon wakil yang cukup kuat. Yang ketiga, sahabat-sahabat terkasih, sikap Demokrat yang sering abu-abu ketika berbicara kebersamaan, fokus hanya pada kepentingan sendiri, membuat partai lain ogah untuk mengalah dan memahami sikap demikian. Jargon netral yang bisa juga diartikan enggan bekerja keras, faktanya juga mendukung Prabowo, namun tidak sepenuh hati dalam kampanye dan bahasa tubuhnya di dalam kebersamaan mereka. Bisa dicek bagaimana SBY muram, bahkan cemberut ketika ada acara bareng-bareng. 4. Elit Demokrat dan juga AHY sepanjang pemerintahan Jokowi nyinyir terus mengenai utang negara, infrastruktur, tata pemerintahan, padahal publik sangat puas hingga 80%. Itu mau dinegasi oleh mereka, malah menjadi bumerang. Sahabat-sahabat terkasih, pun banyak demo-demo yang bertendensi ada peran mereka. Demo Undang-Undang Cipta Kerja, penolakan pengesahan undang-undang yang sangat mendesak seperti UU PKS. Mereka menolak. Publik tahu dan paham apa yang ada dalam pemikiran Demokrat itu. 5. Sikap kritis AHY dan juga elit Demokrat hanya demi kepentingan Cikeas, bukan bangsa dan negara. Lihat saja sikap mereka atas sikap intoleran, korupsi, dan juga kelompok ultra kanan mereka diam. Mengapa membiarkan? Karena mereka bersama-sama mengharapkan dukungan. Yang keenam, saudara-saudara terkasih, pembiaran kader dan elit mereka untuk menjadi seolah oposan, kritis, namun isinya jauh dari kritikan, cenderung nyinyir dan sering ngehoak, termasuk di dalamnya
AHY. Bagaimana model demikian mau menjadi pemimpin ketika tidak bisa membaca data dengan baik? Masyarakat makin cerdas. Mereka diam di tempat, mundur bahkan. 7. Bayang-bayang SBY yang sangat dominan membuat ketum partai ogah berurusan dengan anak bawang yang susah lepas dari bayangan Pepo. Lihat saja bagaimana AHY selama ini selalu diketiak SBY. 8. Struktur organisasi Demokrat yang kacau balau membuat publik dan parpol juga jengah. Bagaimana bisa kakak, adik, bapak menjadi penentu dalam sebuah organisasi? Mirip kerajaan Cikeas daripada partai politik. 9. AHY justru dirusak oleh Pepo dan Memo dengan model memberikan jabatan ketua umum. Kader bukan, langsung menjadi ketua. Lebih lumayan Ibas yang jadi ketum dan AHY dalam posisi capres atau cawapres. Itu lebih baik. Menyatakan Ibas yang lama, nyatanya Ibas yang lama di Demokrat. Sahabat-sahabat terkasih, susah melihat AHY lebih baik dari saat ini. Kerja, bicara, narasinya cetek, bukan kaliber nasional. Perlu pembuktian kinerja. Nah, sekian dulu sahabat-sahabat terkasih ulasan kita. Tetap berpikir kritis dan merdeka. Jangan lupa komentar di bawah, subscribe, like, dan share. Salam penuh kasih.